好，silakan. 好的，大家晚上好。晚上好，啊，晚上好，晚上好。今天有什么节目呢？五星节，五星节啊，快乐。好，对啊，无限节今天是如果印尼话是 Pentacosta，也希望我们还会再一次记，今天的 Pentacosta，我们感谢主，他还给我们一个机会，来学习，朗读圣经节。我们还没学习的之前，我们要先祷告，请李培义姐妹来带领。呀，好，来，我们低头祷告。我们在天上的父，感谢主，今天晚上我们有机会来学习参与当五旬节，由爱心的牧师来教育我们。求主祝福牧师一家人身体健康，事事顺利。感谢求主祝福我们学员也有精神来学习。好，韩怡，感谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。嗯，谢 Amin. 谢。好，谢谢李培义姐妹带领了，开始祷告。下时间请吴牧师来带领。好，感谢主。我的声音清楚吗？清楚。好，感谢主ya, 弟兄姐妹平安 Shalom. 平 Selamat 安 malam saudara-saudara ya. 刚才提到在前面有几位提到今天是什么节日呢？五星节， curang 五 roh kudus 旬 ya. 节啊，那个印尼文它的名啊，有说是 Pentacosta 呀 Jakarta. ，Pentacosta 啊，五旬节就是 Pentacosta，也嗯，刚才一个那个对不起，Ibu Lucy，Ibu Lucy 呢应该不可以，应该教导比较好，也不要用教义，教义是 doctrine 啊，哦，教是导 doctrine 教导啊，教呀，训是可以。好，教训谢谢。呀，谢谢。Saudara-saudara, hari ini tadi sudah disebutkan, ada beberapa yang sebutkan hari ini hari Pentakosta atau disebut 无旬节。我每一年我会提到这个主题. Tiap tahun saya bisa menyinggung tema ini ya. Mungkin banyak saudara-saudara yang tahun lalu atau berapa tahun lalu belum ikut. Sebenarnya 无旬节 artinya apa? 无旬节 turunnya Roh Kudus kan? Curahan Hah? roh kudus. terus Curahan diterapkan. Kudus. ini hari apa? Hari banyak yang terkenal sebut hari Pentakosta, betul tidak? Hari Pentakosta. Sebenarnya ya tidak salah juga, tapi kurang tepat. Mestinya hari apa? Hari Nah, kita pencurahan. membedakan kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus disebut orang Kristen, betul kan? Ya, Ya. orang Kristen. Nah, harus dibedakan dengan orang Yahudi. Memang firman Tuhan, Taurat diberikan melalui orang Yahudi. Keselamatan melalui orang Yahudi, yaitu ditunjukkan sesuai dengan janji Allah, maka Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Memang dari Yahudi datangnya keselamatan itu, jadi kita jadi percaya kepada Yesus. Tapi kita disebut bukan sebagai orang Yahudi, betul tidak? Kita Israel baru, orang Israel baru ya. Jadi kita merayakan Pentakosta enggak, saudara-saudara? Sama. Sama. Boleh. Saya kan Merayakan enggak Pentakosta? saya kenapa Banyaknya kita ya, saya mau terangkan di sini. Mungkin Ming Ai masih ingat enggak? Mosi tidak ada ya, Mosi biasa saya tanya. Mosi gimana? Ibu Lucy pernah ikut ya, Ibu Lihua kan? Tahun-tahun lalu. Kita merayakan Pentakosta ada. Iya, Pentakosta. Ming Ai ingat enggak? Apa ya? Ibu Lihua? Nah, sama dengan Paskah sebenarnya ya. Sebenarnya sama. Kita tidak merayakan Paskah. Kita tidak merayakan Pentakosta. Tidak. Itu orang Yahudi punya hari raya.
Jadi Pentakosta itu hari rayanya orang Yahudi. Hmm. Nah, tapi pas pada hari itu Roh Kudus turun. Hmm. Jadi kita merayakan apa? Hari turunnya Roh Kudus. pencurahan roh. 所以我们中文不是说无形界，我们说生灵降临节。江陵啊， Jadi hari turunnya Roh Kudus. Jadi hari ini hari apa? Hari turunnya Roh降 Kudus. 临 Kita peringati apa? Peringati hari turunnya Roh Kudus. Kita merayakan apa? Merayakan turunnya Roh Kudus, bukan merayakan Pentakosta. Nah, saya terangkan ini Pentakosta itu apa? Penta itu artinya 5. 5. Kosta itu artinya 10. 50. Hari Jadi ke-50. hari ke-50. Nah, sebenarnya kenapa hari ke-50? Karena sebelumnya ada satu peringatan atau perayaan orang Yahudi. 77 namanya. 77 itu apa? 77 itu bahasanya Shavuot. Dalam bahasa Ibrani, Shavuot. 在希伯来文旧约圣经的沙夫ot是希伯来文，是什么意思呢？周一周，不是一周，周 minggu satu minggu 7 hari kan? Jadi Iya. minggu sama 7 kali 7 minggu. Nah, jadi 49. Nah, jadi 49 selesai, masuklah hari ke-50, itulah Pentakosta. Nah, mereka merayakan apa? Ada yang tahu enggak? Orang Yahudi. Kita mesti ngerti dikit ya. Karena semua Tuhan berbicara kepada kita melalui sejarah orang Yahudi. Ya. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Yesus maka lahir dari orang Yahudi. Karena janji Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Paham. Nah, 神是对亚伯拉罕给他应许，所以救恩从哪里来呢？救恩从以色列犹太人来的，所以救恩是从以色列人来的，从犹太人来的。因为犹太人、以色列人拒绝了上帝的恩典，karena orang Israel menolak atau orang Yahudi menolak keselamatan dari Tuhan. Padahal Tuhan menunjukkan begini, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar supaya kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ingat tak? Nah, 我要给万民祝福，透过你的后裔. Jadi melalui keturunanmu akan memberkati seluruh bangsa. Tapi orang Israel, no. Cuman kami yang dapat berkat. Cuman kami yang layak mendapat anugerah. Maka orang Israel ini salah satu suku atau salah satu orang yang sombong sekali di dunia ini, Yahudi. Karena dia mendapat Taurat dari Tuhan dan dia juga orang pinter. Betul enggak? Orang Yahudi itu pinter sekali. Otaknya tuh orang hebat semua ya. Saudara misalnya kita sudah banyak tahu lah, banyak orang-orang Yahudi, orang pinter dari Yahudi, orang kaya juga dari Yahudi di dunia ini, apalagi orang kaya, orang pinter, apalagi ya, ada 3, kaya, pinter, satu lagi apa? Penemu teknologi, pencipta Ya, orang pinter, teknologi. itu orang pinter kan? Orang Iya. pinter, 聪明的人就是他有这个技术，有这科技，他就很 Tuhan 发达。 Yesus turunannya sama. Satu Ya, keturunan. apa? Jadi mereka itu saking sombongnya, saking pintar, saking hebat diberkati Tuhan, mereka anggap bangsa-bangsa lain itu tidak perlu selamat. Sampai sebegitu loh. Jadi bangsa lain tuh cuma numpang hidup di dunia ini, yang perlu selamat cuma kami. Nah, maka Tuhan ngomong enggak boleh, salah. Nah, 你们要成为万人、万民、万族的祝福嘛. Kamu harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, segala bangsa. Betul enggak? Iya. Segala bangsa pujilah Tuhan, kamu jadi berkat. Tapi mereka menolak, maka mereka salibkan Yesus. Tapi akhirnya sudah Tuhan ambil berkat itu, diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus kita. Maka kita harus jadi berkat bagi semua orang. Amin. Maka kitalah orang Israel yang sesungguhnya. Orang pilihan yang sesungguh-sungguhnya adalah kita, orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita diutus, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan seterusnya. Nah, itulah kita. Nah, jadi
kita merayakan Pentakosta ada? Tidak. Jangan heran dulu. Tidak. Itu Pentakosta kan orang Yahudi punya. Kita merayakan apa? Turunnya Roh Kudus. Nah, tapi hari turunnya Roh Kudus, kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, tahun lalu saya terangkan ayat ini, turunnya Roh Kudus itu tepat pada hari Pentakosta. Plok sama. Kenapa Tuhan pakai itu? Tuhan memang pakai hari itu. Karena hari itu ramai sekali. Di Yerusalem berkumpul macam-macam orang. Jadi Tuhan pakai hari itu untuk mencurahkan Roh Kudus pas pada hari ke-50. Nah, jadi sama. Jadi Pentakosta boleh tidak disebut Pentakosta? Ya sama juga, boleh. Boleh saja. Tapi Pentakosta kita, otak kita harus tahu, tidak sama dengan orang Yahudi punya. Tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi sebutan 50 itu betul. 50 dari hari apa? Hari pertamanya hari apa? Siapa tahu. 那这个是无旬节是第50天嘛，50天，50天是吧？啊， Hari 50 panen. 刚好是圣灵降临，就在第50天，第50天。那这个50天是从哪里算呢？第一天是什么呢？第一天是什么日子？什么节 Yesus 的？ 升天，复活节的 Hari panen ya. Kalau Ah, orang Yahudi. 复活 dari kebangkitan dong. Fenty betul ya Fenty. 复活节, hari kebangkitan. Jadi bukan hari kenaikan baru 10 hari. Kan? Jadi Yesus. Yesus bangkit menampakkan diri berapa hari? Saya sudah terangkan 40 hari kan? Setelah 40 hari dia naik ke surga, 10 hari kemudian dia turunkan Roh Kudus. Jadi 50. Pas 50 itu Pentakosta. Maka disebut Usinja. Jadi sama ada? Sama. Jadi kalau kita Pentakosta, otak kita harus otak Kristen, bukan otak Yahudi. Oke? Nah, jadi sama seperti minggu kemarin kita Tuan Uji. Tuan Uji kita boleh, tapi otak kita bukan otak yang menyembah Cian itu, bukan. Otak kita adalah otak yang kepada musim pertanian, musim panen ya. Nah, 50天圣灵降临是从哪里算？这种耶稣复活，耶稣复活的是第一天。Jadi pada Alkitab saudara baca pada hari pertama minggu itu, hari pertama itu minggu. Jadi hari pertama orang Kristen adalah hari Minggu. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Saudara kalau lihat kalender, saudara lihat ya. Kalau lihat kalender, itu kalau lihat depannya Minggu itu betul. Jadi hari pertama itu harus hari Minggu. Nah itu cocok dengan Kristen. Kalau dia buat ke hari ke-7 berarti salah. Nah, tapi orang suka ngomong weekend, betul nggak? Weekend betul, hari Sabtu weekendnya. Tapi Minggu hari pertama. Ngerti saudara ya? Nah ini kita ini saya sengaja ini supaya kita punya otaknya otak Kristen, otaknya otak Injil. Nah jadi kalau saudara lihat kalender, hari pertamanya Senin, nah sebenarnya itu tidak terlalu cocok dengan Kristen. Ya tapi sudahlah ya. Tapi orang-orang menyebut apa? Hari pertama itu hari Senin, padahal bukan. Kalau Kristen otak kita hari pertama hari Minggu. Hari pertama Minggu itu Yesus bangkit pagi-pagi, benar kan? Nah, jadi hari pertama. Makanya hari pertama, hari ke-7 kamu harus istirahat. Hari ke-7 hari apa? Hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Sabat itu Sabtu. Nah, jadi ada orang yang menyembah atau beribadah pada hari Sabat. Oh, kita mesti pegang Sabat. Yang sudah salah, itu perjanjian lama. Tuhan Yesus bangkit, kita merayakan Tuhan Yesus bangkit hari pertama. Nah, jadi kita tidak merayakan Sabat. Kita merayakan hari kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu kita merayakan Yesus bangkit loh. Jadi bukan cuma Paskah. Tolong tahu ya. 所以我们每一个礼拜我们在教会敬拜赞美主，就是庆祝主耶稣复活。主耶稣复活是第一天。所以如果你没有到教会，你没有敬拜，你就是没有庆祝耶稣复活。所以我们基督徒是身为一个基督徒，我们只要
庆祝 Yesus 复活，那个最重要嘛。Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus merayakan kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesuslah kita ada kemenangan, karena Amin. kebangkitan Yesuslah kita ada pengharapan, karena kebangkitan Yesuslah kita beroleh keselamatan yang sempurna. Ya, itu. Nah, jadi kita balik lagi ke Pentakosta. Nah, tapi ini ada latar belakang perjanjian lama, bukan? Latar belakang perjanjian lama itu adalah kisah orang Yahudi. Mau tak mau Tuhan pakai peristiwa di orang Yahudi itu menjadi pelajaran bagi orang Kristen. Nah, 上帝是使用以色列人的历史，要教训，要教导，要赐给我们人类救恩. Jadi Tuhan akan memberikan keselamatan itu melalui orang Yahudi. Nah, jadi kita mesti mengerti sedikit kisah orang Yahudi. 所以我们要多多少少要了解明白这个以色列人的历史。那我们知道了，我们的第一天就是耶稣复活的那一天。现在对以色列人，他们的第一天是什么呢？ Jadi bagi orang Israel, hari pertama itu hari apa? Nah, hari ke-50 Pentakosta, hari pertamanya hari apa? Siapa yang tahu? Minggu. Mestinya tahu dong. Fenty tahu enggak? Tadi sudah betul kebangkitan ya, kalau kita. Tapi bagi orang Israel apa hari pertama? Sabtu. Minggu. Nah, hari ke-50 itu hari kapan itu? Nah, nantilah. Hari pertama dulu. Ini pasti tahu. Kalau saya Paskah. sebut. Hah? Paskah. Nah, Paskah itu hari apa? Peristiwa apa? Betul. Keluar dari Mesir. Iya, betul. Jadi hari pertama itu adalah hari keluar dari Mesir. Jadi itu Paskah. Jadi betul, Paskah itu kan Yesus bangkit. Yesus bangkit pas pada hari Paskah, betul nggak? Jadi Tuhan memang pakai kisah orang Israel ini untuk mengajar manusia secara umum. Karena Israel sendiri pada akhirnya tidak mau membagikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka, pimpin mereka. Mereka tidak mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Paskah itu peristiwa apa? Kata Paskah itu artinya apa? Pesah kan ya? Lewat. Pesah. Betul, Pesah. Pesah. Lewat. Jadi Betul. apa diluputkan dari maut ya? Diluputkan dari Maut apa itu? Ya, anak sulung yang Anak mati kan sulung. ya? anak sulung Sulung mati. dibunuh kan? Iya. Anak sulung dibunuh. Justru tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Maksudnya Kan? iya. Iya, yang dibunuh kan itu yang Dua orang Israel. Jadi yang dibunuh yang tidak ada tanda darah pintunya, betul ya? Jadi ada yang tanda darah, ada jika pintunya atau jika keluarga itu, rumah itu atau orang itu ada tanda darah, maka dia tidak dibunuh. Ya, tidak dibunuh. Jadi malaikat maut, malaikat datang itu. Tapi tidak kelihatan malaikatnya. Tapi ya pasti malaikat maut. Tidak ada tanda darah, mati langsung. Jadi banyak sekali orang, bahkan seluruh orang Mesir punya anak sulung mati semua. Tapi saudara-saudara, orang Israel diberitahu oleh Musa, kamu potong kambing, potong domba, darahnya kamu poles di pintu. Nah, polesnya saudara tahu enggak? Ini lucu juga polesnya. Bukan dicat semua, bukan dicat semua. Dipolesnya di atas. Di atas, terus kiri kanan. Kiri kanan. Betul ya? Putar Di balik. atas, kiri kanan. Itu tanda apa? Jadi dari atas itu, waktu dia poles, netes ke bawah. Darahnya netes ke bawah kan? Jadi tanda salib gitu. Secara tidak langsung membentuk tanda salib. Darah. Nanti darah yang sesungguhnya yang menyelamatkan itu darah yang tercurah dari kayu salib, itu Yesus. Jadi luar biasa Tuhan pakai peristiwa orang Israel. Jadi ada darah, ada tanda darah Yesus, kita tidak mati loh. Kita selamat masuk surga hidup kekal. Amin. Amin. Orang Israel pintunya ada darah, malaikat tidak masuk, tidak bunuh anaknya. Selamat. Jadi lewat. Cool. Nah, ini Huaden.
Orang Chinese juga kata kuo juga bahkan Iya. kuo Oh, nian Nian. kan monster. Oh, Nian. Kuo nian Iya. niannya lewat. Jadi Iya. selamat. Kuo. Pas. Pasca. Nah, pas itu adalah lewat. Nah, itu hari Iya. pertama. Jadi penting nggak? Paling penting bagi orang Israel itu Pasca. Nah, jadi mereka selamat. Baru ada hari ini. Jadi mereka keluar. Jadi sudah itu, wah Firaun kan pusing. Anaknya mati. Betul nggak? Sudah pergi-pergi, buang sial. Kamu bikin sial bangsa ini. Diusirnya keluar. Jadi orang Israel malam itu juga keluar. Malam itu juga semua orang Israel keluar dari Mesir. Jadi tidak sempat beres-beres, tidak sempat langsung cepat keluar kan? Keluar malam-malam itu juga keluar dari Mesir. Jadi tidak boleh bawa apa-apa. Musa udah pesan sedapatnya roti, sedapatnya roti pun tidak ada, tidak bisa bikin roti kan? Jadi roti tak beragi, ingat dah. Nah, itu makannya roti tidak beragi. Nah, mereka keluar jalan. Nah, singkat cerita sampai hari ke-50. Nah, mereka ada satu kejadian apa? Menerima Mereka Taurat. Iya, Menerima Taurat bagus. pertama. Menerima 10. Ini Menerima Fenty Taurat udah pertama jawab. di Gunung Betul, Sinai. Fenty udah jawab. Jadi pada hari ke-50, Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, terima Taurat. Jadi artinya apa? Tuhan memberikan Tauratnya kepada Musa pada hari ke-50. Jadi mereka merayakan terima Taurat. Oke, itu hari ke-50. 第50天，以色列人到西乃山，摩西上到西乃山，领受神赐给他的诫命，这是律法诫命ya, perintah dari hukum Taurat, 律法. Nah, saudara tangkap ya, sudah ya. Jadi pada hari ke-50 orang Israel terima Taurat. Tuhan memberikan Taurat. Taurat itu apa? Adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang Israel. 神赐他的话语，是他的诫命给以色列人，这在第50天. Nah, itu yang mereka rayakan. Hari ke-50, hari yang penting. Mereka ada Taurat. Oke, tangkap ya. Jadi itu mereka rayakan. Ini hari kedua yang penting. Paskah dan Pentakosta. Sama. Nah, ini orang Kristen kita sebutnya Paskah itu apa? Huhuojie. Pentakosta kita sebut Senling Jianglingje. Jadi kita terima Roh Kudus. Mereka terima Taurat. Nah, sekarang saya mau menjelaskan pelajaran kita sampai sini kan. Jadi Tuhan memberikan Taurat itu memberikan firman-Nya. Firman-Nya turun kepada manusia melalui orang Israel. 神的话语，神的道是给人类透过以色列人，透过摩西，所以道成为道是给人，在新约说道成了道成肉身. Jadi Taurat kan firman, firman diberikan kepada manusia, firman yang diberikan kepada manusia betul-betul jadi manusia adalah firman menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Betul? Jadi Yesus adalah Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia. Bukan cuma memberikan kepada manusia seperti kisah di Gunung Sinai Taurat, tapi firman itu menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang ada dagingnya seperti kita. Jadi firman menjadi manusia itulah yang sesungguhnya Yesus ya. Jadi Yesus menjadi manusia. Jadi firman itu apa? Yesus. Nah, jadi Yesus diberikan kepada kita untuk supaya kita beroleh hidup. Oke, paham ya. Jadi Yesus. Nah, bahkan sebelum orang Israel masuk ke Mesir, dijajah di Mesir, Tuhan sendiri sudah memberikan janjinya kepada orang Israel, kepada manusia sebenarnya, tapi melalui orang Israel kan. Nah, dia berikan kepada
janjinya diucapkan kepada siapa? Apa janjinya? Anda tahu enggak? Tuhan berjanji kepada manusia, janjinya apa? Intinya. Ada yang mau coba jawab atau terpikir selama ini? Tuhan tuh berjanji kepada kita, kepada manusia atau kepada orang Israel, janjinya apa ya? Akan mengirimkan juru selamat ya. Akan mengirimkan Mesias ya. Itu bentuknya, itu wujudnya. Bentuk. Tapi janjinya sendiri apa? Aku Anda akan coba. menyertai engkau. Untuk Ya, ujung. betul sekali. Ibu Deborah ya, 5 ya. Aku menyertai engkau. Ini janjinya. Kapan? Mulai kita tahu dah kapan dia ucapkan janji itu. Dari pertama-tama sudah diucapkan Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia, dia tidak pernah tinggalkan. Dia selalu menyertai kita manusia. Cuma kita manusia yang tidak mau disertai oleh Tuhan. Kita yang menolak, betul tidak? Nah ini saya coba kasih gambaran begini. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, berarti manusia meninggalkan Tuhan, betul tidak? Tuhan ngomong, jangan makan ya buah itu. Selalu bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Tapi satu waktu mereka merasa tidak ada Tuhan, mereka makan. Jadi mereka meninggalkan Tuhan sebetulnya, betul tidak? Yes. Oke, paham ya? Setuju ya? Tuhan meninggalkan mereka ada? Tidak, Tuhan datang loh. Begitu Tuhan datang, dia tinggalin lagi. Manusia tinggalin sembunyi. Sembunyi itu maksudnya meninggalkan Tuhan, tidak mau ketemu Tuhan. Jadi manusia meninggalkan Tuhan lagi. Tapi Tuhan tinggalkan tidak? Tidak pernah. Dia datang, kamu di mana Adam? Sudah ketemu Adam, aduh aku takut. Waktu datang, mereka bagaimana? Mereka tidak mau. Waktu Tuhan tanya, mereka berbasa-basi atau namanya apa? Berdali. Mereka sembunyi, ya, sembunyi, dan akhirnya tapi tidak bisa, tetap berdosa. Nah, tapi berdosa mesti mati kan? Pada hari itu juga kamu akan mati. Piting semua. Nah, jadi bagaimana? Berarti kalau mati ya meninggalkan Tuhan dong. Nah, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan sediakan satu kambing domba. Nah, kita langsung tafsirkan dibunuh. Kulitnya diambil, dipakaikan kepada manusia Adam itu. dan Hawa. Jadi yang mati siapa? Ada kematian tetap pada hari itu, tapi yang mati orang lain. Yang lain binatang. ada yang menggantikan mati, yaitu kambing domba mati. Gara-gara Adam dan Hawa. Kambing domba mati kan? Jadi sehingga Adam dan Hawa manusia tidak jadi mati. Jadi kita tidak jadi mati kalau ada yang menggantikan. Nah, kita serang. Siapa yang menggantikan kita? Yesus. Jadi yang menggantikan Adam dan Hawa siapa? Kambing domba. Dia tidak bisa potong sendiri. Tuhan Allah sedia sendiri. Nanti kalau kita lihat pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, betul tidak? Ingat Abraham mempersembahkan Ishak itu? Tuhan ngomong tidak usah dibunuh anakmu itu, karena bukan dia. Aku yang sediakan. Siapa? Ada kambing lagi pengganti. Jadi manusia mesti mati. Manusia persembahkan banyak lah, persembahan lah, buat ini, berbuat baik lah segala macam. Bukan. Mesti yang aku sediakan, Tuhan ngomong. Walaupun kamu sediakan yang bagus-bagus, tapi aku tidak mau. Aku mau yang tidak bercacat. Tidak ada noda, tidak ada cacat celah, yaitu anak domba Allah, Yesus. Betul tidak? Nah, itu. Jadi kisah ini semua berkaitan loh, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, jadi balik lagi. Yang Bora tadi kata, aku menyertai. Nah, ini kunci. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita mau baca ayat ini untuk peringati hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu apa? Artinya Tuhan menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan Taurat, dia berikan firman-Nya, dia berikan Yesus. Oleh sebab itu Yesus disebut apa? Anak domba Allah. Allah menyertai kita. Oh iya. Coba baca Yesaya 7 ayat 14, siapa yang ingat? Itu ayat Natal. Immanueli. Hah? Immanueli. Immanueli, betul sekali. Jadi
Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu. Bagaimana menyertainya? Manusia tunggu-tunggu. Betul. Hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Iman. Seorang perempuan akan mengandung, namanya disebut Immanuel. Waktu pertama-tama Tuhan sudah ngomong lah. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Betul kan? Ular. Keturunan Iya. perempuan. Sampai zaman Yesaya perempuan muda mengandung. Namanya Immanuel. Berarti Allah memang tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi diberikanlah Yesus. Jadi Yesus menggenapi Yesaya, menggenapi seluruh perjanjian lama. Allah tidak meninggalkan. Tuhan memberikan Taurat, memberikan firman, firman-Nya jadi manusia. Firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus, itulah Immanuel. Oke, nah kita baca ayat ini diwakili oleh leluhur Israel. Leluhur siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul nggak? Nah, yang menjadi Israel itu Yakub. Israel itu adalah Yakub, betul kan? Masih ingat dah? Iya. Yakub itu diganti namanya di Israel. Nah, jadi kita pakai yang Yakub. Ya, Yakub. Yang paling banyak pergumulan itu Yakub, betul nggak? Abraham kan gambaran seorang bapak Abraham. Ishak ini gambaran seperti Yesus yang mau dipersembahkan, betul nggak? Nah, Yakub ini begitu banyak pergumulan, dikejar oleh Esau, di sana banyak sekali pergumulan. Jadi gambaran Roh Kudus, orang menyebut demikian ya. Nah, itu sekedar ilustrasi, tidak apa-apalah, tapi tidak bisa jadi patokan ya. Nah, jadi seakan-akan begitu banyak pergumulan, ini artinya apa? Gambaran Roh Kudus. Kita bergumul selalu dengan Roh Kudus. Nah, kita pakai Yakub. Tuhan berjanji kepada Yakub. Nah, saya share ayat ini ya. Nah, yaitu di dalam Kejadian tentunya. Sudah muncul? Sudah. Nah, tolong satu orang baca. Margaret deh baca. Margaret dari Surabaya. Kejadian 28 ayat 14 dan 15. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, Amen. terima kasih. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini dalam Kejadian ya, 28, kita bisa menangkap apa yang saya ceritakan tadi. Ada kesannya, ada ya. Kamu itu apa loh sebenarnya? Cuman debu tanah. Tapi debu tanah itulah gambaran keturunanmu. Jadi keturunanmu akan begitu banyak. Jadi Tuhan akan membuat begitu banyak dan akan mengembangkan kemana? Timur, barat, utara, selatan. Jadi semuanya dong. Ya. Supaya apa? Supaya oleh keturunanmu semua kaum di bumi mendapat berkat, betul kan? Nah, ini Tuhan maunya apa? Yakub itu atau Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang sampai di Yakub kan, supaya semua keturunanmu jadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi spirit ini, semangat ini atau jiwa seperti ini bagi orang Kristen mesti begitu loh. Mengapa kita harus jadi berkat bagi orang lain? Ini sebenarnya dari mula-mula Tuhan sudah membuat harus begitu. Tapi orang Israel tidak mau. Nah, kalau kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain, berarti kita seakan-akan melanggar atau menolak perintah Tuhan. Betul tidak? Jadi saudara, berkat yang paling besar apa? Keselamatan. Nah, makanya kita harus memberitakan keselamatan. Maka Yesus ngomong, kamu pergi ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Betul tidak?
keselamatan itu nyawa, hidup kita berikan. Apalagi cuma sekedar cepek ceng, betul enggak ya? Nopek ceng, masa enggak bisa jadi berkat misalnya ya? Kalau lu banyak berkat ya jadi berkat bagi orang lain itu. Nah, betul ya. Nah, ini ilustrasi saja. Jadi gambaran apa? Tuhan akan menyertai engkau. Bukannya menyertai, melindungi. Melindungi bagaimana? Berarti menyertai baru bisa melindungi kemanapun. Kemanapun engkau pergi loh. Jadi mau kemana saja Tuhan menyertai. Sampai kapan? Sampai dibawa ke satu negeri. Nah, jadi dulu lang-lang buana sampai kan kembali lagi. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Tidak, sebenarnya tidak usah pakai akan juga ada apa-apa. Tapi karena ini future tense, jadi tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap pegang janji. Nah, Tuhan tetap pegang janji. Ya. Nah, jadi Tuhan menyertai kita, ada orang Kristen, anak-anak Tuhan menyertai. Kemanapun kita pergi, jangan takut. Nah, saya senang ya, grup kita ini, kelas kita ya, ada dari Surabaya, tadi ada dari Bandung, Ibu Icu ya, Bandung ya. Icu ya, ada dari Semarang, tadi sudah bersuara, Fenty. Mana lagi? Noverina ada? Noverina dari Pekanbaru ya. Tempo hari ada teman dari Aceh, dari mana? Oh, ada, saya senang nih. Kita banyak tempat ya. Nah, jadi sebenarnya kemanapun kita pergi di dunia ini, saya jadi makanya saya tidak takut juga ke Taiwan, tidak takut. Padahal ya kalau mau dipikir-pikir takut juga ya. Nah, jadi kemana-mana kita tidak usah takut, kan Tuhan menyertai. Pergumulan kita, bagaimana pergumulan kita, tidak usah takut, aku menyertai sampai aku membawa engkau ke negeri yang kujanjikan. Tuhan Yesus, aku akan menjemput kamu pulang ke rumah Bapa. Sampai kapan? Sampai kita kembali lagi ke rumah Bapa. Nah, dia menyertai. Nah, bagaimana dia menyertainya? Nah, dia naik ke surga, sudah kan? Dia mengutus Roh Kudus, saudara-saudara ya. Jadi dia mengutus Roh Kudus menyertai kita. Nah, ini ayat ini sebenarnya salah satu juga digenapi dengan turunnya Roh Kudus. Tuhan bagaimana ngomong aku menyertai engkau? Aku menyertai kamu. Dia memberikan Roh Kudus, dia menyertai kita. Jadi kalau kita lewat kuburan jangan takut ya. Dulu saya kecil itu saya takut kali lewat kuburan. Diajarin orang, permisi Pak, permisi Buyut, ya. Lewat kuburan itu. Kenapa mesti permisi ya? Nah, itu takut sekali loh ya. Nah, sekarang kita kemanapun kita tidak takut. Tapi kalau takut penjahat kita mesti hati-hati ya. Banyak penjahat, banyak pencopet. Kita boleh takut. Tapi takut hantu tidak perlu takut. Karena roh yang ada pada kita, Roh Kudus, lebih besar daripada semua roh yang ada di ini. Oke, amin ya. Nah, jadi ayat ini janji Tuhan sudah diberikan waktu Tuhan berbicara kepada Yakub. Pada waktu kapan ini? Kejadian ini. Ada yang ingat enggak? Waktu di battle ya? Iya, betul sekali. Ini Dewi ya, Yeni ya. Nah, waktu di battle, dia mimpi. Dia lari kan, pergi, dia mimpi, bukan jembatan, tangga. Ada dari tangga, dari bumi ke surga. Jadi ada hubungan. Jadi menghubungkan dunia dengan manusia dengan Allah. Dunia dengan surga. Bagaimana menghubungkannya? Melalui janji Tuhan ini. Nah, jadi bagaimana? Melalui firman Tuhan. Jadi bagaimana sampai ke sana? Melalui firman. Nah, jadi maka Yakub langsung pegang firman Tuhan ini. Ya. Dia dirikan, ini tanda, inilah gerbang surga. Pintu surga apa? Dia dapatkan firman Tuhan, dia dapatkan janji Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau. Dengan catatan apa? Saya pikir pasti ada ya. Yaitu dengan pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya. Nah, itu maksudnya. Oke. Jadi sudah bisa ada gambaran belum? Itulah Pentakosta. Sampai kepada perjanjian baru, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan berikan, aku mengaruniakan
anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya apa? Orang yang Percaya. punya, ya, percaya, betul. Orang yang punya mimpi, punya visi, punya penglihatan sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang pegang firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Yaitu Yesus sendiri. Firman menjadi manusia. Nah, tapi Yesus sudah naik ke surga. Dia berikan Roh Roh Kudus. Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang mengajar kita akan segala firman Tuhan. Jadi kita tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara tangkap dah, ada kaitan ya firman Tuhan, ada firman dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita masuk kepada segala kebenaran. Nah, ini Yohanes. Pernah dengar ya? Roh Kudus yang memimpin kita untuk masuk kepada segala kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi ada satu apa? Kaitan yang erat. Bagaimana Alkitab terbentuk? Bagaimana firman Tuhan Alkitab ini terbentuk? Dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan Lukas, menggerakkan Petrus, tulis semua, Paulus, akhirnya jadi Alkitab. Sampai sekarang Alkitab tidak bisa dimusnahkan karena kuasa Roh Kudus. Nggak bisa. Orang musnahkan di Tiongkok itu berjuta-juta Alkitab dimusnahkan. Tapi tetap ada Alkitab. Betul tidak? Nah, karena Alkitab itu sendiri, firman itu, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Maka kita harus ingat firman Tuhan supaya bagaimana siang dan malam kita merenungkannya, Roh Kudus membuat kita mengerti firman Tuhan. Nah, ini ayat ini saudara tahu, aku menyertai engkau, melindungi engkau, tidak meninggalkan engkau, ya. Nah, kita mesti baca Zhongwennya sekarang, kita masuk Chinese-nya ya. 你的后裔必像地上的尘土，地上的尘沙，尘沙 ，sorry， bukan 尘土，尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。Ya. Nah, ini 14-15 saya sambung dulu deh ya. 我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，这到我成全了向你所应许的。Ya. Nah, kita satu-satu ya. Kita baca ini ya. Nah. 你的后裔，后裔 apa? Keturunan. Nah, misalnya 我们是华裔，华人后裔。Jadi apa artinya? Keturunan orang Chinese ya, 华裔。itu keturunan 华裔。后itu kan, 后itu belakangan, i. Jadi keturunan yang belakangan, nah gitu maksudnya. Pi siang seperti, bakalan seperti, pi itu akan pasti seperti, siang seperti, tisang. Tisang itu berarti di tanah ya, di bawah, di tanah. Censa, cen itu debu, sa itu apa? Pasir. Jadi sebenarnya maksudnya debu tanah ini maksudnya ya. Pasir tanah atau pasir debu, debu pasir. Nah, yang tuh begitu banyaknya. Ini ada pasir atau debu kita di jalanan. Memang pusing saya lihat debu ini ya. Saya juga pusing. Kita bersih-bersih dari rumah, masih debuan loh. Sapu-sapu, vakum cleaner apa. Besok-besok, kok debu lagi? Memang hebat sekali debu itu ya. Rumah saudara ada debu enggak? Enggak ada ya? Bagus. Enggak ada. Debu itu minta ampun loh ya. Saya pernah tinggal di lantai 22, masih ada debu. Wah, sudah tinggi masih ada debu. Nah, enggak tahu saudara ya bagaimana debu begitu banyak. Nah, keturunannya seperti debu. Waduh. Nah, tapi pernah juga, ini kan ilustrasi namanya ya, gambaran. Lalu Tuhan bicara kepada Abraham seperti pasir di pantai. Keturunannya, betul ya? Seperti bintang di langit. Nah, itu. Jadi artinya enggak usah pusing dengan debu atau mau pasir atau mau bintang.
Pokoknya keturunannya banyak sekali. Itu keturunannya. Ya. Nah, pi siang. Nah, siang di sini apa? Bukan siang seperti ini. Ini ada siang kan? Siang ini arah, menunjukkan bakalan mengarah kemana? Pi itu pasti mengarah ke tong. Siapa tahu tong ini apa? Timur. Tongsi itu apa tongsi? Utara. Di dua barang. Timur dan Barat. barat. Nah, ini lucu nih orang China. Tongsi itu berarti barang, tapi di sini bukan barang. Iya. Kemana? Timur dan barat. Ya. Timur dan Ah. barat. Timur Tong itu timur, si itu barat, nan itu apa? selatan. Selatan. Nan selatan. Dari utara. Barat. Jadi tongsi nan pei. Tongsi nan pei kai jan. Kai itu buka, jan itu mengembang. Wah, jadi sudah membuka, sudah mengembang itu fata ya. Fajan. Jadi wah, luar biasa berkembangnya atau meluas atau tersebar meluas kemana-mana. Kaijan terbuka. Jadi dia tidak tertutup ya. Jadi dia terbuka lebar semua ya. Tisang wancu, tisangnya tadi lagi di bumi. Wancu ini apa? Wan ini iwan 10.000. Wancu itu apa? Cu ini suku. Suku-suku. Jadi bukan 10.000 suku, bukan. banyak. Namanya wan Banyak itu berarti suku. segala-galanya. Nah, Oh, ya. Jadi wan itu sudah semuanya lah sampai wan. Wan sui, wan sui, wan sui. Ya, jadi berarti sudah panjang umur kekal selama-lamanya. Seolah-olah gitu kan. Kalau ngomongin kaisar betul tidak? Mesti wan sui kan. Ini wancu, jadi segala suku. Pi ini oleh karenamu, henita hoi, dan keturunanmu, apa? Dapat Lefu. berkat. Dapat berkat. Jadi biar oleh kamu, oleh keturunanmu, semua bangsa dapat berkat. Jadi sebenarnya kita mesti mengajarkan. Di sini ada satu pesan. Jadi sebenarnya Yakub ini mesti ajarkan kepada keturunannya, kepada anak cucunya, bahwa kamu harus jadi berkat ya. Kamu harus jadi berkat bagi orang lain, bagi segala bangsa. Nah, kita orang tua juga harus mengajari anak cucu kita, keturunan kita, kamu harus jadi berkat ya. Kamu jadi berkat. Nah, itu maksudnya bagi orang lain. Ya. Nah, ini ayat ini. Kita lanjut ke ayat 15. Nah, bagaimana setelah Tuhan memberikan janji, memberikan berkat, memberikan perintah, aku menyertai engkau. Wo ye ini dongcai. Aku menyertai engkau. Wo di sini kuat kali. Aku, Tuhan yang ngomong. Aku ini dongcai bersama dengan engkau. Ni ulun. Nah, ulun itu tidak peduli kemanapun. Wang nalici. Jadi kemanapun engkau terserah. Kamu kemana, ke ujung bumi, ke Antartika, ke Inggris, ke Eropa, ke Amerika, kemana? Ulun wang nalici. Kemanapun. Wopi pau yu nih. Aku akan melindungi engkau. Pi ini kata yang bagus ya. Pi. Jadi orang mana Tuhan tidak lindungi? Banyak orang suka mengeluh. Nah dia tidak tahu. Pi pau yu nih itu cara Tuhan melindungi. Ya. Pi pau yu nih melindungi engkau. Ling ni kui hui zeti. Membawa engkau kembali ke tanah ini. Tanah mana? Janji. Tanah dengan Tuhan tadi. Yang di mimpi itu ya. Tanah ini akan diberikan kepada dia dan keturunannya. Chong pu li chi nih. Chong ini apa? Siapa tahu Chong ini pokoknya lah. Pokoknya. Ya. Segala-galanya. Totalitas. Pu lici ini tidak meninggalkan engkau. Lici meninggalkan engkau. Tidak meninggalkan engkau. Jadi tidak. Kalau Indonesia tidak akan. Jadi sebenarnya maksudnya bukan tidak akan. Tidak meninggalkan. Ya, lebih senang begitu. Tidak. Pu lici ini ya. Sampai kapan? Setahu cheng qian le. Sampai aku menggenapi. Menepati. Menyukseskan gitu Chen, menjadikan Chen le sampai jadi Xiang ni suo in xi de sampai aku janjiku ini tergenapi, sampai janji Tuhan digenapi. Nanti digenapinya pada waktu
Yesus jadi manusia. Betul enggak? Nah, kita cek ini sebentar baterai. Masih ada baterai enggak? Oh, masih ada. Oke, jadi ayat ini mengatakan kepada kita janji Tuhan, ya. Nah, kita baca dulu ya ayat ini ya. Atau saya lanjutkan deh, kayaknya mesti lanjutkan Iya, deh. lanjut. Kita Mas Musa. lanjut Lanjut dulu aja. deh, Hmm. supaya kita waktu kita baca kita lebih Iya. mengerti ya. Nah, sampai perjanjian baru bagaimana? Nah, saya selalu mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu inti pesan. Tapi di perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus ya. Jadi semua yang perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu cuma untuk kita mengerti sampai ada mengapa perjanjian baru ini seperti ini. Oh, ada backgroundnya. Kenapa kita ada turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta? Kita mengerti kan karena perjanjian lama. Nah, tapi yang kita pegang apa? Nah, semua mesti pegang. Tapi menjadi patokan kita, maksudnya perjanjian baru, harus perjanjian baru. Jadi kita mengerti perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru, ya. Nah, perjanjian baru sebutnya bagaimana? Coba ini kita baca ayat ini. Sorry. Ramona datang nggak? Ramona nggak datang ya? Miss Ramona datang? Nggak ada ya? Yeni baca deh, Yeni. Tante, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya, thank you ya. Jadi, saudara terbayang enggak baca ayat ini? Ada terasa, saudara kan? Aku minta kepada Bapa. Ini Yesus. Yesus sudah firman sudah turun ya. Dia sudah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi murid-murid, loh, ini enggak ada Tuhan bersama kita dong kalau begitu. Nah, maka Tuhan ngomong, aku akan minta kepada Bapa memberikan penolong yang lain. Ada yang lain? Penolong yang lain. Nah, ini akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Balik lagi. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Ini penolong yang lain. Nah, yang menolong manusia siapa? Ya, firman itu. Yesus yang menolong kita. Betul tidak? Digambarkan dengan apa? Dia celikkan mata buta, yang lumpuh berjalan, yang bisu bicara, yang mati pun bangkit. Nah, penolong. Tapi penolong ini naik ke surga. Nah, maka ada penolong yang lain harus turun. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, betul. Jadi disebut penolong yang lain, tapi memang mesti pakai kata yang lain, karena bukan Yesus yang turun lagi. Penolong yang lain. Tapi yang lain ini yang sama sebenarnya. Yang bisa seperti Yesus menolong, menyelamatkan manusia. Yang mengingatkan kepada kebenaran yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi makanya disebut penolong yang lain. Yang lain tapi yang sama. Seperti Yesus. Nah, saudara, ini memang agak sulit. Ini bahasa Indonesia, seorang penolong yang lain. Jadi seolah-olah lain ya. Oh tidak. Yang lain tapi yang sama. Saudara bisa paham enggak? Contohnya gimana ya? Contohnya. Musa boleh tanya nggak? Itu roh kebenaran, rohnya Bapa atau roh Tuhan Yesus? Nah, Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Beda lagi ya, satu pribadi Ini yang beda Roh lagi. Kudus. Tidak bicara Roh Yesus, tidak ada Roh Bapa, tidak ada. Tidak boleh sebut begitu maksudnya. Jadi Ini satu bicara pribadi roh, lagi ya. Ya, Roh Kudus itulah penolong. Dia disebut juga Roh kebenaran karena dia memimpin kita mengerti kebenaran. Nah, Roh Kudus.
Jadi penolong itu adalah roh kebenaran, sama namanya. Jadi adalah mau roh Yesus tidak. Bukan ya. Yesus Bapak sudah juga disuruh. apa ya? Lain ya, Hah? satu pribadi Apa? yang lain ya. Ya, Kan ini yang pribadi roh yang Bapak lain. nggak tahu. Enggak, kita tidak ngomong roh Bapa. Nah, jadi Hmm. ada orang suka ngomong roh Bapa, tidak. Roh Tuhan, roh Allah tidak. Dulu begitu di dalam perjanjian lama ya, roh Allah meninggalkan Saul dan sebagainya. Tapi sekarang kita udah mengerti kan? Sudah digenapi semua di dalam perjanjian baru, dan yang turun itu adalah Roh Kudus. Maka kita merayakan hari ini turunnya Roh Kudus. Itulah roh kebenaran. Jadi ini adalah penolong. Hmm. Nah, jadi untuk meneruskan pekerjaan Yesus, menjadikan kita bagaimana menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak mampu. Nah, maka Tuhan menolong kita. Nah, itu disebut penolong yang lain. Supaya kita tetap dalam kebenaran, maka disebut roh kebenaran. Jadi roh kudus tinggal dalam diri kita. Masuk ke dalam setiap orang percaya. Jadi saudara roh kudus, saya ada roh kudus yang sama. Allah yang sama ketika kita percaya kepada Yesus. Nah, dunia tidak dapat menerima dia. Sudah gambaran orang lain tidak mau terima dia. Karena dia tidak kelihatan. Mana? Coba buktikan. Ada orang ngomong begitu kan? Nah, ini sudah dicontohkan oleh siapa? Thomas. Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku. Betul tidak? Nah, semua orang dunia begitu. Tidak mungkin akan terima Yesus. Dia memang kalau tidak pakai logika. Orang Kristen tidak punya logika. Ya memang, kalau soal begini, Tuhan tidak bisa masuk logika kita. Karena Tuhan di luar logika kita. Betul tidak? Tuhan itu jauh melampaui akal pikiran kita. Jadi bagaimana kita mau mengerti secara logika? Tidak bisa. Maka kita pakai iman. Jadi berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Tetapi kamu mengenal dia sebab apa? Ada Roh Kudus. Puji Tuhan. Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus di mana? Di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, hari ini kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa menjadi anak Allah, orang percaya karena pertolongan Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini ayat ini menggenapi semua ayat perjanjian lama. Salah satunya yang tadi, yang janji Tuhan kepada Yakub. Kita jadi terima kebenaran, terima firman, terima Yesus, dan sekarang diwujudkan dengan terima Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus inilah kita bersyukur. Namanya hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita baca Zhongwennya ya. 我要求父, saya minta kepada Tuhan. 父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，永远selama-lamanya bersama dengan engkau. Itu Roh Kudus. Kalau Yesus bisa tidak bersama-sama dengan kita? Enggak. Yesus kan sebagai manusia. Waktu dia ada di Galilea bersama murid-murid Yesus waktu di Galilea, nah dia tidak ada di Jakarta, Yesus. Betul enggak? Nggak ada loh. Dia tidak ada di rumah Pak Heru, nggak ada. Dia tidak ada di Neo Soho, nggak ada, maaf. Yesus ada di Yerusalem, di Galilea, di Nazaret. Nah, tapi sekarang Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini luar biasa, namanya roh, berada pada di mana saja di dunia ini, asalkan orang yang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus. Ini mentongjai. Nah, jadi kata-kata ini saudara harus mengerti, ini mentongjai itu betul wujud pernyataan Yesus. Wujud penyertaan Yesus, ya. 叫他永远与你们同在. 同在itu bersama-sama. Kemudian ayat 17, 就是真理的生灵. Nah, nanti saya akan jelaskan terjemahan Mandarinnya, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Nah, 有一些要我们要注意的，就是真理的生灵. Roh Kudus, kan Roh Kudus. Kebenaran. Roh Kudus gimana? Roh Kudus kebenaran. Nah, ya, 真理. 乃世人不能接受的. Nah ini, jadi nah ini ada satu kebalikan ya. Orang dunia, siren,
punen tidak bisa terima dia. 接受不能接受 ya 不能接受因为什么呢因为不见他 tidak bisa melihat dia 不能见他 ya 不见他 jadi 不见 ini ada arti lain kan 不见 itu hilang 不见 ya nah 不见 ini tidak bisa melihat dia 也不认识他 tidak juga mengenal tidak juga mengenal dia 你们却认识他 tapi kamu mengenal kita bisa mengenal. Nah, ini mengenal ini luar biasa. Kita bisa mengenal itu anugerah, ya. In ta chang yi ni men tong zai. Karena dia bersama dengan kamu. Ye yao zai ni men li mian. Jadi di dalam apa? Di dalam kita. Di dalam mana? Enggak tahu nih. Di Hati. dalam hati, ada di dalam jiwa, di dalam hidup. Ya, pokoknya di dalam kita lah. Ya, di mana kita itulah di dalam dia, di dalam dia di dalam kita, ya. Nah, ini ada beberapa kata yang menurut saya ya, saya sudah teliti, ini sudah lama memang saya gumulkan juga di dalam Mandarin ada sedikit bahaya pengertian kalau kita apa hati-hati. 在这个中文版里，在这个中文的翻译，如果不小心会错误，bisa salah pengertian ya. 不就另外是给你们以为保会是 jadi kalau diterjemahkan apa ini? Coba Thomas. Yang lain ya. Thomas. Asing. Ya, Coba khusus. Thomas. Nah, 复就另外是给你们以为保会是 coba kalau kita terjemahkan kata-kata ini aja gimana? Bapak akan mengirimkan apa Nolong. Memberikan. tolong yang lain gitu. Di luar gitu. Lingwai. Lingwai iwei bao hui shi. Jadi seolah-olah bisa begitu kan? Iya, Yang lingwai, yang lain. yang lain di Yang luar. lain. Lingwai di luar dari itu. Nah, ini memang harus hati-hati. Tapi secara bahasa juga sebenarnya tidak salah. Lingwai ike misalnya ya. Misalnya saya ada pena atau ada apa ya? Ada barang misalnya ini, misalnya dua barang ini. Ini sama ya. Kelihatan enggak nih barang yang saya ini? Dua macam ini, dua dompet kecil ini kan. Nah, saya kasih satu. Nah, ini lingwai ike tapi sama. Sama. Sama tapi lain. Lain tapi sama. Nah, itu maksudnya. Jadi mestinya lingwai ike, lingwai iwe, hanya iyang dah, tongyang dah. Tapi tidak bisa, bukan imo, iyang, bukan persis sama. Tapi yang lain tapi yang sama. Tapi sama tapi lain. Lain tapi sama. Nah, itu begitu pengertiannya, oke? Nah, ini ya. Jadi, 我们要小心这个，因为很多人会错误。不就另外是给你们以为保护berarti 另外 loh, 不一样loh. Nah, ini kalau orang yang menolak Allah Tritunggal, dia ngomong ini beda. Roh Kudus beda dengan Yesus dengan lingwai kok, lingwai. Nah, kita bukan begitu saya ngomong. Pengertiannya tidak begitu. 不是这样的意思。另外，但是同样的，另外一个，ya，但是一样的。Nah, ini sulit dimengerti, memang sulit ya. Kita cari yang lain tapi yang sama. Nah, bagaimana itu? Oke, ada yang kedua Zhongwen ya. Nanti saya coba kita lihat Indonesianya ya. Di mana ayat sini? 不认识他，你们却认得他，常你们。这个真理的森林啊。真理的森林 gimana ini? Thomas kalau menurut Thomas, 真理的森林. Roh kebenaran Roh ya. Kudus. Roh Benar. Kudus yang benar gitu. Roh kebenaran. 真理的森林, betul tidak? Roh kebenaran. Nah, tapi jika puyung Ivan I, karena kenapa sampai ditulis begini? Karena memang terjemahnya sulit. 中文我是问一些台湾朋友为什么这样子翻呢？那我们看印尼文ya, 我们看印尼文。印尼文就是 langsung roh kebenaran, roh kudus kebenaran.
Jadi roh kebenaran itulah Roh Kudus. Roh Kudus itulah roh kebenaran. Nah, itu cenli, senling, itu maksudnya. Oke? 所以我们有几个概念, kita harus ada punya konsep begitu. Jadi kita tidak boleh terjemahkan sendiri, ya. Nah, saya teruskan lagi dulu ya. Saya berikan 2 ayat ini tadi sudah baca ya. Oke. 我们再看这个 ini 中文ya. 我要求父 atau yang lain baca deh. Ibu Nani Cain 你回来了啊，请你读好吗？好的，牧Cain 师。你读16节、17节、2节。好的，牧师。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。谢谢。不客气，牧师。在你们里面这个很重要的一个词，ada kata yang penting, 在你们里面。Jadi saudara harus tahu, kita di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam diri kita. Di dalam mana? Saudara bisa tahu enggak? 在里面，里面是哪里？在你的心里吗？对，在心里, dalam hati ada. 在你的脑袋吗？ Di dalam otakmu ada? Iya, di dalam otak juga ada. Di dalam hidup, 在你的生命吗？是， betul ada di dalam hidup kita. Ya. 在你的心灵 di dalam jiwa kita. Iya. Jadi di dalam diri kita, di dalam diri. Nah, tidak bisa diuraikan. Kamu di dalam diri, di dalam daging kita ada juga, dalam tubuh kita iya juga. Jadi di mana-mana. Jadi orang Kristen mestinya apa? Tidak ada orang lihat ya. Wah, sendirian kita boleh berbuat dosa, betul enggak? Tidak bisa loh, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Tuhan. Jadi mengapa orang Kristen itu sesungguhnya tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa? Karena ada Roh Kudus. Betul enggak? Kalau Adam dan Hawa kan enak. Oh, lihat enggak ada Tuhan ya. Gua makan aja pohon ini, betul enggak? Pohonnya, sorry. Buahnya, bukan pohonnya. Ya enggak? Adam dan Hawa pikir begitu kan? Dia lihat-lihat, Tuhan enggak ada. Nah, dia ambil buah itu. Kita sering pikir begitu kan, Tuhan enggak ada. Tapi kalau kita tahu, orang yang sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia tidak akan berbuat dosa. Maka ketika kita tetap berbuat dosa, maka kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus jadi sedih. Aduh, lu kok kamu berbuat dosa, ya? OK， 我们就读这个2个经文。看起来要解释一个ya. Roh kebenaran tadi sudah ya, penolong yang lain sama sudah OK. 我们就读中文ya. 或者有什么补充先吗？ Ada tambahan apa enggak? Saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari penjelasan saya? Atau ada pertanyaan yang mungkin terlewat? Saya kira-kira begitu penjelasan saya. Ada yang mau tanya? Atau ada mau tambahkan? 有吗？牧师，我想好，这个是秋什么霞呀？是吗？翠霞。Iya, Oke.牧师. Kan tadi katanya hari pertama itu kan hari Minggu ya. Ya. Tapi kan kalau biasa kita ngomong Cungben juga hari Senin itu Xing Qi Yi atau Pai. 然后呢，hari Minggu kan 我们也说星期天 atau hari Pai ya, itu beda lagi. Jadi kan seperti yang bertolak belakang kalau disebut hari pertamanya hari Minggu itu. Iya, betul. Nah, itu orang dunia memang anggap begitu. Hari pertama itu Senin. Tapi sebenarnya menurut kata-kata, menurut cara bahasa, memang Senin itu hari pertama. Kan Senin itu hari pertama. Pai San ya. Tapi saya pernah menjelaskan begini. 礼拜天我们是什么？礼拜天 atau 星期日. Nah,
Re itu kan hari. Jadi sebelum yuti tian, dia mulai dari hari dulu kan. Jadi singji re dulu. Jadi saya ngomong begitu. Itu secara kata-kata, secara bahasa memang betul. Minggu itu hari ke-7. Tapi secara konsep keimanan atau doktrin Kristen, Tuhan mengubah membalik. Jadi hari Minggu jadi hari pertama. Ya. Nah, tapi secara kata-kata sih betul. Jadi kita sering anggap beginilah. Misalnya kita urutan 1, 2, 3, 4 kan, 5. Tapi sebenarnya bukan 7 hari Minggu itu. Betul nggak? Xing qi re atau li pai tian. Li pai tian itu apa? Li pai itu apa? Omongnya yu ike li, ya yu ike pai. Nah, hari untuk masuk ke dalam li, hari untuk masuk ke dalam qing pai. Jadi untuk kita menyembah. Jadi saya dibalikkan dengan kata-kata juga. Li pai tian. Jadi, 这是哪一天我们要敬拜，要做礼拜啊，就礼拜天。Ya. Jadi betul secara bahasa betul memang Senin itu pertama. Tapi sebelum pertama berarti ada satu hari dulu dong. Ada hari. Hari apa? Hari itu re, xingqi re, sudah. Xingqi i. Hamil xingqi i, ni sen yu xingqi re. Nah, yang re ya. Re itu sebenarnya menunjukkan matahari. Nah, sebelum matahari pertama kedua, jadi ada mataharinya dulu. Matahari itu nah mulainya dari hari Minggu bisa ngomong gitu. Itu cuman secara ini aja ya, secara pengertian. Tapi bukan doktrin. Tapi secara doktrin kita mengerti Yesus bangkit ulang jadi hari pertama. Ada lagi? Ada tambahan Pak Thomas? 没有，牧师没有。 OK，好，我们就读这个经文。我们请秀梅。呀，老师，好的，yang mana ini ya? Ya. Kejadian创世纪呀，tunggu. Ya. Bentar 老师呀。请。创世纪，你的后裔必像地上的，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开战，地上万族必因你和你的后裔得福。呀 ，OK， 谢谢。秀红。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。好，谢谢。多吗？好的，牧师。请。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。好，谢谢。再一位，请卫星 Jacqueline。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。谢谢。好，明爱。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。好，是。请燕妮。你的后裔必像地上的尘沙那样多，
必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。Ya, betul. 今年 Margaret. 你的后裔必像地上的真沙那样陈沙真陈真沙真沙那样多，必像东西南北盖展，地上万族必因你和你的后裔的福。 Ya. Cecilia, Rek Hoa. Hoa. Bu Sisil. 呀，你的后裔必像地上的真沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。 Ya, oke. 这一位请那个Ijo, di mana Ijo? Ijo ada dah. 请。你的后裔必像地上的尘沙那样多。Eh, yang mana Ustaz? Iya. Ini ya. 你的后裔必像地上的尘沙那样多，必将东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔的福。 Ya, oke. Kita sambung ayat berikutnya ya. Seu ya, Li Hua. Ya, Seu ya. 世纪 juga ya. 创世纪28章第15节，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，谢谢。我看一环你有在吗呀？你方便吗？我在。方便吗你？可以方便。好，请你读。创世纪28章第15节。我与你同在，我也与你同在。你无论往在哪里去，我必保佑你。重复一下，你无论往哪里去，我必保佑你，令你归回这地，从不离弃你。总嘛，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。阿门。一环如果这个哪一个呀？保佑你是什么意思？保佑保佑你容易吧？保佑你什么意思？memberkati你啊，也可以哦。保佑menjaga. 保佑menjaga asih. menjaga. melindungi. 那个你听过保守吗？听过啊。保佑跟保守不一样啊。有什么？保守像比如怎么说呀？我比较保守这样的，这样agak menjaga rahasia lah kalau menurutku ya. 保守，比如
我这个人比较保守，这样也 比较保守就这样了。但是保守，比方说我必保守你，可以吗？应该不可以吧？不可以。应该不可以。保守跟保佑，看你用在什么方式吧。保守对，有一点好像有一点不一样。昏迷啊，有一对，点也不行。如果用在这个用是保守，好像不行。一般我们的意思看到是保守，好像是性格你用在的态度，你的性对性格对。摩西，你到家了吗？你要解释吗？摩西，你怎么样看保佑跟保守？保佑kan, 保佑 itu melindungi. 保佑, 保守 itu Membela. 保佑 itu memberkati ya, 保佑 memberkati. 保守 betul. itu melindungi. 所以还有别的有别的看法吗？彩银。保守有2个意思，牧师。Ada 对。 kata sifat sama kata kerja ya. Ya betul. 怎么样子？ Kalau kata sifatnya konservatif, kuno begitu ya. Nah, pauso yang kata kerja itu melindungi. Ya. 对。这几个意思呀，是吗？秀梅，你有看法吗？秀梅。Ya benar loh. Ada pausonya mana 是的。手。这个2个词，一会儿很多人还是我起初也是感觉到这个好像怎么样子解释。保佑是从天上保佑的，是用在神里面的，叫做保佑。是。对，是吧？这个2个词，其实它的意思有里面的含义，就是有一样的，有类似有一样的，但是在比较那个就是什么比较 practice 叫做什么在我们日常的用法呢，日常用词上叫保佑是属于保佑，保佑。但是在这个现在我解释一下，保佑这个在这个我们在我们当中，特别是在好像在印尼啊，好像印尼东南亚这些，很多保佑是比较像是一个好像一个神，一个神明，一个神明来照顾你，保佑你，保佑你，对，这里保佑人，所以有这个印象呢，人家很多社会呢。社会看到好像是想到有一个神来保佑，所以会有一些错误。这个是我看ini begini, saudara, ada 保佑 sama 保守. Saya menjelaskan kedua kata ini. Ini dua-duanya bisa. Tadi itu Ibu Nani jelaskan dengan bagus. Jadi ada 2 kata. 保佑 itu sudah biasa. Memang Alkitab pakai 保佑, tidak salah. Kita boleh pakai 保佑. Cuman di kalangan Chinese, budaya Chinese, khususnya di Indonesia dan juga di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk ini Hong Kong dan Taiwan, ya. 保佑, ada kesan begitu ngomong 保佑, Sen 保佑 nih, mereka dewa memelihara, dewa melindungi. Jadi ada kata-kata, semua Sen 会保佑 nih. Jadi ini ada beberapa waktu yang lalu, sudah berpuluh-puluh tahun lah ya, dijelaskan. Jadi di kalangan Kristen, kalangan gereja, tidak pakai 保佑, dia pakai 保守. Jadi Sen 保守. Jadi kita membedakan dengan kalangan ya terus terang kepercayaan lain. Jadi supaya membedakan. Tapi artinya sebenarnya sama. Alkitab juga pakai 保佑. Nah jadi sehari-hari banyak orang orang Chinese bilang kita Kristen tidak pakai 保佑, kita pakai 保守. Boleh enggak? Ya boleh juga. Pakai 保佑 tidak salah juga. Cuman asal kita ngerti aja ya. Jadi sepertinya misalnya begini. Saudara boleh enggak pakai kata Assalamualaikum? Boleh enggak? Boleh. Tidak apa-apa. Itu kan artinya salam juga. Tapi kalau saudara mengucapkan itu, orang langsung bayang, Pak Heru ya, Assalamualaikum ya.
Kita pasti ngomong Pak Heru ini Islam dong, Muslim, betul nggak? Nah, jadi maka kita pakai shalom. Oh, shalom ini, tapi shalom juga bahaya juga. Kamu orang Israel. Tapi sejak zaman Jokowi, shalom itu langsung dikaitkan dengan orang Kristen. Nah, jadi ini kebiasaan aja ya. Jadi 保守跟保佑其实是都可以，但是一般来说，比较多用在教会方面，他们用保守，是为了要分别，要有不同的概念，以别的宗教dengan agama lain yang suka pakai 保佑，karena mereka sangat terkenal pakai 保佑。Nah, 特别是佛教，保佑。Jadi kalau saudara pakai 保佑, langsung orang pikir, oh kamu nih Buddhis. Nah, jadi gitu. Jadi seperti misalnya juga, misalnya apa? Doa Bapa kami. Kita pakai doa Bapa kami, pakai yang Matius atau pakai yang Lukas. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ada di dalam Alkitab. Saudara tahu ya, doa Bapa kami ya. Ada di Lukas, ada di Matius. Nah, kita pakai yang mana Kristen Protestan? Lukas. Enggak, pakai yang Matius. Bukannya Nah, Matius itu untuk orang Yahudi ya, Lau? Lukas itu dipakai orang Katolik. Nah, tapi boleh ada dua-duanya boleh. Tapi kalau saudara pakai yang Lukas, orang langsung pikir saudara Katolik. Nah, gitu. Jadi kita pakai Matius. Nah, cuman ini cuma segi praktis, tidak ada hubungan dengan kebenaran. Maksudnya tidak menyangkut doktrin ya. Saya menjelaskan tadi pas sama Iwan tadi saya tukar pikiran aja gitu ya. Iwan, 大概就是这样子解释呀。对，是一个说明啊，这样子。还有一个字是总，这个是请你帮忙一下。总的总不离去你，总这个是你怎么样子？如果你总不离弃你啊，总不离弃你这个总，总是是吧？那总是什么意思呢？ Lalu kan 总是，他总是，总是 tidak akan ya. Ya, zongnya sendiri apa? Ada yang tahu ada ini kata-kata? Zong bu li qi ini tadi saya jelaskan pokoknya, segala-galanya, betul tak ya? Nah, jadi kata zong kita gampang mau ngertinya. Pernah dengar kata zong tong enggak? kepala negara. Nah, zong inilah. Jadi dia semuanya ya, zong gitu. Ada zong, hay itu lagi zongkong. Pernah dengar zongkong ya? Total. Nah, jadi total. Jadi ini menunjukkan tidak semua atau tidak akan ditinggalkan. Nah, jadi zong ini kata yang bagus sebenarnya. Zhongwen ini hebatnya di sini jadi ya. Di sini dalam satu sisi, 我们可以看到的，它的总不离弃你。如果在华人的概念，哇，这个很强的总不离弃你。Tapi memang itulah artinya. Tuhan memang dalam hal apapun tidak meninggalkan kita. Walaupun kita berdosa besar sekali, dosa tidak bisa diampuni. Misalnya orang menolak orang, waduh, betul-betul, tapi dia tetap bisa mengampuni. Saudara ingat enggak? Ada penjahat di sebelah Tuhan Yesus kan? Kalau mau mati, Tuhan Yesus tetap ampuni dia. Jadi jangan pikir ya, ada dosa yang tidak diampuni. Aduh, saya sudah parah ya. Banyak orang ngomong, aduh, sudah pendeta, saya tidak layak lagi ke gereja. Nah, ini kata-kata ini boleh dipakai. Zong bu li qi ni, zong ini, dia tetap bisa mengampuni saudara. Jadi jangan khawatir, dosa apapun, sebesar apapun, Tuhan bisa ampuni kita. Ya, dia tetap tidak meninggalkan kita. Nah, maka ada kata zong tong itu kepala negara, dia untuk semua segala hal dia kepala ya. Gitu. Oke, Sia ya. Tadi sampai siapa bacanya? Minrong. Minrong Tisong. 呀，有在请你做了。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你。
直到我成全了像你所允许的。Siang ini mesti ada 4. Oh, siang ya. Kalau siang nanti kesannya kayak memikirkan nih. Siang nila pikir ya. 再请那因为还有例文是吗？苏利亚蒂是例文吗？ Ya, 有了，有牧师有。里面有哦有。读这里这个吗？对吗？好的。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回，领你归回之地，从不离弃你。总不离弃你，直到我成全，直到我成全了向你所应许的。OK， 好，请谢谢淡梅呀，淡梅。好，Yanti，谢谢。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，对，丽萍在吗？有。好。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所允许的。好，谢谢。丽梅读了吗？呀，好的。丽梅，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，林冠，就是来。好的。Pak Heru， 我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，谢谢。英兰是吗？英兰有在吗？好，英兰有，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，谢谢。吕佩义。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，谢谢。笃定还有读了吗？忘记了啊，还没呀。哇，请，还没有呀？还没有。请你。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。好，谢谢。答案来 ，Andrew。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总
Suaranya hilang, Andrew. Hilang suaranya. Jongpu Li Qin nih. Halo. Tening Pujian lah. Suaranya hilang. Oh, hilang nih. Andrew, lanjut. 好，我发现我们有新朋友是吗，Mosi? 还没有听itu. Ada teman baru ya? Boleh kenalkan diri enggak? Saya ada Lina. Lina belum kenal ya? Atau sudah pernah? Lina sama Reni. Satu lagi. Boleh buka kameranya biar kenalkan diri. Jonathan yang mana ya? Reni ya? Silakan Reni dulu. Reni mana? Iya, Ini dari kalau mana? Dari mana? dari ini yang les Mandarin yang Iya, Lampung. dari mana, kota mana? Oh, Jakarta. Jakarta. Dari gereja mana? Teman Yenti ya? Yeni ya, teman Yeni kali. Reni 呀，Iya.我们是Reni 跟 Jonathan 是那个 New Soho 在学习中文的，我介绍的，对，我叫他们来试试看，Muridnya Lau Seikhwan. 不敢当，不敢当，一起学习。 kenalkan diri中文名，你知道吗？跟 Jonathan ya. 对，你们自我介绍。Silakan buka kameranya biar kenalan 把 semuanya. kamera 打开，让 Reni 我们 sudah 看看。 buka, Reni. Reni dulu lah, Reni dulu. Persilakan Reni kenalkan teman-teman. Nama Mandarin. Nah, Iwan nih,在哪里现在？方便对。我昨天才刚回来。你回来了。我回来了。好，感谢主啊。Reni, 你会用中文介绍还是？atau yang Indonesia juga? Reni, 我是 Reni，Reni。我在雅加达，我就在雅加达。Jakarta aja. 你的姓名apa 贵姓？我姓李，我是我的名字李丽萍。李丽萍 kurang jelas ya. Li ya, 木字李是吗？一环。对，李丽群。李丽群，李丽群ya. Oke, New Soho. Oke, Huan-ing ya. Iyalah kita belajar bersama ya. Ada Iwan bagus lah. Hayo naka Jonathan, belum buka kamera Jonathan. Jonathan 他跟妈妈比较害羞，他们两个母女也是跟我们同样学习的。他们两个有2个，对。好，欢迎ya. Boleh lah. Ya silakan kenalin diri. Perkenalkan yang Chongwen boleh, ini Wen boleh. Saya Jonathan. Saya Jonathan. Chin Ailing. Halo Ailing. Ailing. Saya Jakarta ya. Saya Jakarta ya. Saya dari Bangka. Oh, Bangka. Oh, di Bangka. Sekarang ada di Bangka ya? Enggak, saya di Jakarta. Oh, dari Bangka. Ada di Jakarta. Oh, nanti balik Bangka lagi. Di pulau di Pangkal Pinang ya? Iya, Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Oke. Nanti di Bangka boleh buka juga biar kita ada semua ya. Oke. Tadi sudah bisa baca ya? Semua itu bisa ya? Sedikit-sedikit. Oke, bagus lah. Ya. Oke, satu lagi Lina ya. Lina, SM Lina. Kenalkan. Ya, 我是林秀珍。林秀珍。我是从宜兰来的啊，但是我住在雅城哦。住在哪里？ Jakarta. 雅城，Jakarta。在哪一个教会？ Ibu Lina di grup mana Ibu Lina? 是我们的。 Di gereja mana? Halo. Ah, Gereja mana? Gereja New Soho.
哦，他们4个是在学习中文。哦，是一环教的不是我教的，我是帮助他们。哦，好，谢谢你，谢谢。所以我今天呢跟他们说，如果要进步，那多学习中文，那个在圣经里面很有帮助。这个班我们是一起学习啊，呀，对，我是比较是讲这个圣经节呀，我们朗读圣经。好，还有哪一位吗？sudah semua ya itu Mosi。等下就你们，我们是这样子，在一周里面我们就读这个经文ya. Jadi dalam seminggu ini kita coba baca ayat Alkitab ini, baca sendiri, latihan baca kira-kira Jumat. Nah, paling lambat Jumat, Sabtu kirimin. Kalau udah Minggu saya agak sibuk ya, jadi tidak sempat periksa satu-satu ya. Jadi tapi sedapatnya nanti besok-besok saya coba lihat ya salah berapa ya gitu ya. Kita ngulang ya, mengulang. Oke ya. Namanya PR tapi bukan PR lah, latihan ya. OK，我们最后我们就请摩西，我们的班长来读这个4445。摩西到家了吗？ Ya, maksud sorry tadi putus internetnya. Oh, sudah sampai rumah belum? Jala. Oke, itu sudah. Baca. Jadi 2 ayat Aku baca ya. 你的后裔，好的，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万处必因你和你的后裔得福。第15节，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。阿门。阿门。这个我时常叫他是摩西，他的大名就是必强，就是呀，信仰的必强。我时常叫他摩西，lebih terkenal Musa ya。那这个泽地是什么地方呢？ Tanah ini. Maksudnya apa jadi itu? Di tanah mana? Di tanah di tempat kamu berpijak. Di mana itu? 迦南地。在这个圣经解释在哪个地方呢？ 在 bumi lah, bumi ini. Bumi apa? Tepatnya apa, Bu? Tanah perjanjian bukannya Musa? Tanah perjanjian, iya. Tapi di sini kan sebelum sampai tanah perjanjian, di sini lah, di ayat-ayat ini namanya apa? Tadi ada yang sudah sebut. Thomas apa? Betel. Apa Ibu Lucy? Betel ya, Thomas. Jadi Betel, rumah Allah, ya. Jadi sampai kita kembali ke rumah Allah, Allah Bapa dong. Jadi sampai tujuan kita harus sampai ke rumah Allah Bapa, betul? Kita semua sampai ke rumah Allah Bapa ya. Nah, jadi sementara kita menuju ke rumah Allah Bapa, kita banyak pergumulan, bukan? Di dunia ini banyak sekali pergumulan sana sini ya. Pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pelayanan macam-macam. Bagaimana kita jalaninya? Nah, bersandar pada Roh Kudus. Iya. Jadi hari ini kita peringati turunnya Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Harus bersandar pada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ingat terus taat kepada Roh Kudus sampai kita kembali lagi kepada rumah Bapa di surga. Amin. Nah,最后呀，我给你们一个看一下这个呀，你们看到吗？我们看旧约我是拿这个创世纪嘛，28、45耶，新约的就是约翰4、46世纪，你们还可以看这个25、26节，ya。旧约、新约，旧约itu perjanjian lama, 新约 perjanjian baru。那看有三个字，我用后体
Ada 3 bagian saya pakai huruf tebal. Aku menyertai engkau. Penyelamat. Aku melindungi engkau. Aku takkan meninggalkan engkau. Betul tidak? Janji Tuhan kepada Yakub. Jadi semua ada penyertaan Tuhan. Intinya apa? Tuhan menyertai. Akhirnya Tuhan tegaskan lagi. Ada satu orang yang tanda aku menyertai kamu, yaitu Immanuel. Immanuel, ya. Nah, Immanuel ini jelas sekali muncul di dalam Yesaya. Di bawah ini, saudara. Yesaya 7:14. Seorang perempuan akan lahir. Namanya Immanuel, kasih nama. Itulah tanda aku menyertai kamu. Buktinya Tuhan menyertai kita, itu Immanuel. Nah, digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi intinya, Allah Bapa, Allah itu menyertai manusia dengan munculnya atau datangnya Yesus. Ya. Yesus naik ke surga, tapi ya Yesus sudah naik ke surga, menandakan semua pekerjaannya sempurna, diterima oleh Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah sekarang bagaimana Allah menyertai manusia? Dia kirim Roh Kudus. Maka hari ini kita peringati turunnya Roh Kudus. Jadi Tuhan, aku akan kirim penolong yang lain, itu Roh kebenaran, atau penghibur, atau advocate, atau comforter. Nah ya, aku. Jadi ini Pauhuisi. Jadi dia adalah penolong, Pauhuisi, penghibur, penyerta, dan juga pelindung. Semacam penolong itu pelindung loh, ya. Kita bagaimana kesun ada yang tolong dan dia melindungi. Nah, Cenli tak senling, dia pakai kata gini ya. Jadi ini ya. Jadi dia namanya penolong apa? Dia menyertai selalu. Maka ia menyertai kamu selama-lamanya, tidak pakai waktu. Jadi saudara, 1 detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ta yongyan yi nimen tongcai. Saudara lihat ayat ini, kata kedua muncul kata ini. Terus yang ketiga, bukan cuma menyertai, tapi diam di dalam kamu. Jadi Yesus sudah berkali-kali, kamu harus tinggal di dalam aku ya, maka aku di dalam kamu. Wujudnya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun, betul-betul di dalam kita. Nah, dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Itu another helper. Kalau bahasa Inggrisnya, lingwai iwe pauhuisi. Jadi lingwai pusepu iyang. Lingwai itu tanse iyang. Iyang tanse yupu iyang. Iyang tanse yu lingwai. Nah, ini namanya parakletos. Yung yenwen, saya能够明白。另外的，但是同样的，另外的，但是一样的，一样但是又不一样，这个很难用我们的逻辑来理解，我们要用信心来理解。Kita sulit mengerti dengan logika. Allah Tritunggal itu sulit. Tapi pokoknya yang sama tapi beda. Beda tapi sama. Nah, kita terima dengan iman. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi parakletos itu punya arti one call near. Jadi dia dekat selalu. Bahkan bukan cuma dekat, dia diam di dalam diri kita. Nah, dia comforter, dia intercessor itu apa? Juru syafaat. Jadi kita harus melalui Yesus baru kita sampai kepada Bapa. Bagaimana melalui Yesus? Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan kita doa itu dengan kata-kata yang tidak terucapkan, Roh Kudus akan menolong kita. Dengan keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus bisa menolong kita. Bahkan Roh Kudus bisa mengerti. Dengan tetesan air mata pun bisa sampai kepada Bapa. Jadi jangan khawatir. Tidak 1 detik pun Tuhan meninggalkan kita. Inilah parakletos. Inilah arti turunnya Roh Kudus bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan jadi ini ayat kita. Jadi agak banyak saudara ya. Pernyataan jadi 2 ayat itu 2 ayat. Jadi totalnya 4 ayat. Tapi kalau saudara agak sulit, tidak apa-apa. 2 ayat juga boleh ya. Jadi sedapat-dapatnya 4 ayat ini saudara rekam. Kalau bisa sebelum lewat minggu, kirimnya Jumat ya. Oke. 谢谢大家，上帝祝福大家。我们感谢主，圣灵降临节快乐。阿门。教会给主持人。谢谢吴牧师带领今天晚上的课程了，我们谢谢很多了，感谢主。
现在我们要结束祷告，请多默弟兄来带领。好的，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，今晚我们有一个美好的机会，不但我们解析汉语，但是我们可以再一次我们明白你的赐给我们一个保惠师，能够帮助我们度过这个世界的一段时间。感谢主，因为你的慈爱，你永远不离开我们做孤儿，但是你跟我们同在。虽然我们在我们的生活面对很多困难，我们可能面对身体的问题，生活的问题，很多危险，但是我们相信，当你跟我们一起，我们可以面对一切。感谢主，你赐给我们一个好牧师来教导我们。主祝福他，赐给他和一家人有身体健康，他们的儿女也是孙子也，你保佑他们。感谢主，今晚我也要把所有的同学们赐给我们有聪明智慧来，更明白这个话语，我们可以我们的信心也更强。感谢主，我们要散会了，求你给我们好好的睡眠，明天我们可以起来做我们的事业。感谢主，奉靠主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。阿门。阿门。阿门。不要先离开哦，来秘书来拍照。好，请大家开镜头。Buka kamera ya.好，很开心。好，1、2、3，好了，谢谢吴牧师。Satu layar ya, dua layar. 谢谢吴牧师，谢谢大家，谢谢大家，谢谢吴牧师，谢谢大家，晚安。晚安，耶稣祝福你，谢谢大家，牧师，谢谢你，穆上帝祝福。萨老师，一会儿。那他们新的人，那是不是要给他拉在群里面，还是怎么样？